Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Randy Hafiz dari kelas 1D Akuntansi Manajerial dengan NIM 206510778. Di sini saya akan menjelaskan tentang topik 6, kepemimpinan. Nah, yang pertama kita akan membahas tentang arti kepemimpinan. Kepemimpinan adalah kemampuan mempengaruhi aktivitas orang lain melalui komunikasi baik individual maupun kelompok ke arah pencapaian tujuan. Jadi di dalam manajer itu arti kepemimpinan untuk manajer itu, manajer harus mampu memperlihatkan kepemimpinannya untuk dapat mempengaruhi orang lain. Nah, manajer harus mengetahui beberapa strategi. Yang pertama, menggunakan data dan fakta untuk mengemukakan argumen dan alasan yang logis. Yang kedua, bersikap bersahabat dan mendukung upaya yang baik dalam perusahaan. Yang ketiga, memobilisasi atau mengaktifkan orang lain untuk melaksanakan pekerjaan. Yang keempat, melakukan negosiasi. Yang kelima, menggunakan pendekatan langsung atau kalau terpaksa menggunakan paksaan. Yang keenam, memperoleh dukungan dari atasan atau orang yang memiliki kedudukan lebih tinggi dalam organisasi. Yang ketujuh, ini yang terakhir nih, memberikan sanksi dan hukuman terhadap perilaku yang menyimpang. Lalu selanjutnya kita akan membahas tentang teori-teori kepemimpinan. Menurut Gibson, teori kepemimpinan ada 3. Yang pertama, teori sifat. Yang kedua, teori kelompok. Yang ketiga, teori situasional dan model kontingensi. Pertama, kita akan menjelaskan tentang teori sifat, yaitu trait teori. Teori ini disebut teori de Griegman yang menyatakan bahwa seseorang yang dilahirkan jadi pemimpin, apakah ia mempunyai sifat atau tidak mempunyai sifat sebagai pemimpin. Nah, Keith Davis merumuskan 4 sifat umum yang mempunyai pengaruh terhadap kesuksesan kepemimpinan di dalam organisasi. Yang pertama, kecerdasan. Yang kedua, kedewasaan dalam hubungan sosial yang luas. Yang ketiga, motivasi diri dan dorongan berprestasi. Yang keempat, sikap hubungan manusiawi. Lalu selanjutnya ada teori kelompok. Teori ini beranggapan bahwa agar tujuan tercapainya maka harus terdapat suatu pertukaran yang positif di antara para pemimpin dan pengikutnya. Lalu selanjutnya ada teori situasional dan model kontingensi. Fred Fiedler mengembangkan suatu teknik untuk mengukur gaya kepemimpinan yang dikenal dengan A Theory of Leadership Effective. Teori ini menjelaskan bahwa hubungan kemanusiaan atau gaya yang lunak dihubungkan dengan kepemimpinan yang tidak melihat perbedaan yang besar di antara teman kerja yang paling banyak dan paling sedikit disukai. Yang kedua, gaya yang terorientasi tugas dihubungkan dengan pemimpin yang melihat sesuatu disenangi dan memberikan suatu gambaran paling tidak menyenangkan pada teman-teman kerja yang paling sedikit disukai. Nah, model kepemimpinan kontingensi berisi tentang hubungan antara gaya kepemimpinan dengan situasi yang menyenangkan. Adapun situasi menyenangkan itu diterangkan oleh Fiedler dalam hubungannya dengan dimensi-dimensi empiris. Nah, yang pertama ada hubungan pemimpin anggota. Yang kedua, derajat dari status tugas. Yang ketiga, posisi kekuasaan pemimpin yang dicapai lewat wewenang formal. Menurut Fiedler, bila terjadi hal sebaliknya, maka akan tercipta situasi yang tidak menyenangkan bagi pemimpin. Lalu selanjutnya kita akan membahas tipe kepemimpinan. Ada 3 tipe kepemimpinan, yaitu tipe autokrasi, tipe demokrasi, yang terakhir tipe laissez-faire. Nah, tipe autokrasi dibagi menjadi 3, yaitu autokrasi keras, autokrasi baik, autokrasi inkompeten. Nah, yang kedua tipe demokrasi dibagi menjadi 2, yaitu tipe demokrasi tulen, yang kedua tipe demokrasi palsu. Nah, terus selanjutnya tipe laissez-faire, mempunyai sifat karakter lemah, tidak punya pendirian yang kokoh, tidak dapat mengendalikan anak buah, tidak mampu mengkoordinasi bawahan, dan tidak bisa menciptakan suasana kerja yang kooperatif. Nah,
Sekian penjelasan saya tentang kepemimpinan. Jika ada kurangnya atau ada salah kata, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.